Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Isa Ansori. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Karangasem 3 Batang. Dan saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang kedua di Universitas Kristen Setiawacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Oke. Terima kasih sekarang untuk sudah memimpin doanya. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar lagi, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena masih dengan masa pandemi, Pak Isa harap nanti kalian tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan. Kita kemarin sudah belajar apa ya? Siapa yang tahu kemarin pembelajaran yang lalu? Tentang hewan. Organ gerak. Organ gerak apa? Hewan. Organ gerak itu apa ya kemarin ya? Organ gerak itu apa ya? Siapa yang tahu kemarin organ gerak itu apa ya? Yang digunakan untuk bergerak. Iya, benar sekali ya, tepat sekali ya, bagian yang digunakan untuk bergerak, okay? Atau bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Kemarin kalian sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini Pak Isa harapkan nantinya kalian dapat mengetahui 3 jenis otot. Kemudian absensi, silakan untuk absensinya nanti diisi dulu sambil silakan coba anak-anak akan mengamati sebuah video dan sebuah gambar. Jadi kalian silakan untuk persiapkan diri. Nanti Pak Isa akan menampilkan sebuah video buat menjadi pertanyaan. Jadi kalau kalian setelah mengamati video dan mengamati gambar, kalian akan membuat pertanyaan, 2 pertanyaan, Nah, nanti silakan diungkapkan pertanyaannya. Sudah untuk videonya, Nah, sekarang coba kamu amati itu gambar yang ada di samping kamu itu, di samping video, yang ini. Itu gambar sedang apa, Main bola. Ya, bermain bola. Bermain bola. Main bola. Setelah kamu tadi mengamati tadi ya, ada apa saja di dalam video tadi? Ya, orang sedang berlari. Coba setelah kita mengamati tadi antara video dan gambar, sekarang coba kalian buat 2 pertanyaan. Sudah nggih? Coba yang mau mengungkapkan pertanyaannya tadi siapa? Ada berapa macam otot yang ada di tubuh manusia? Apa yang digunakan saat berlari? Apa fungsi macam-macam otot? Ya, Mbak Abel. Kenapa jantung itu bergerak terus-menerus? Sudah menemukan beberapa pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan tadi yang Pak Isa ambil 2 pertanyaan dari Mbak Davina, yaitu ada berapa macam otot yang ada di tubuh manusia. Kemudian apa fungsi macam-macam otot tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah, kalian nanti bisa mengetahuinya dari pembelajaran kali ini. Nah, itu cobalah kalian membuat kelompoknya sudah dibagi untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi. Teman-teman kalian bisa membaca bacaan otot manusia. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalian bisa mengerjakan LKPD 1 di bacaan macam-macam otot manusia. Silakan kalian bisa membaca. Kemudian pada LKPD 2 silakan dikerjakan. Yang pertama silakan untuk menganalisis macam-macam otot pada manusia. Itu ada 3, apa saja, kemudian ciri-cirinya apa saja. Seperti itu, Nanti buatlah LKPD 3 yang menjawab pertanyaan ini. Jadi di LKPD 3 ada sebuah pertanyaan itu dan kamu akan disuruh membuat sebuah
gambar cerita yang berupa cover. Ya, kalau sudah siap, coba sekarang kelompok 1 mempresentasikan LKPD 1 tentang tadi ide pokok yang ada pada teks bacaan otot manusia. Paragraf 1, beberapa fungsi otot. Paragraf 2, otot berperan dalam gerak. Paragraf 3, gerakan tidak disengaja. Paragraf 4, otot memberikan dukungan. Baiklah, untuk Mas Rosi sudah. Nah, sekarang coba gambar untuk mind mappingnya seperti apa, Mas Rosi? Untuk kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, adakah yang mau menanggapi atau jawabannya mungkin berbeda? Sama, kalau sama, nah, bagaimana cara kelompok kamu untuk mencari ide pokok? Baca dengan seksama, mengamati. Kita lanjutkan untuk ke kelompok yang kedua. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 2. Ketiga, Ada 3 apa saja? otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Polos mempunyai satu inti sel, ujungnya runcing. Otot uri bekerja secara sadar, mempunyai banyak inti sel setiap sisinya. Sedangkan otot jantung mempunyai banyak distrik, hanya memiliki satu inti sel. Nah, berikutnya, coba kelompok 1 menanggapi apa ciri sudah sama dengan apa yang sudah kalian diskusikan atau berbeda? Kelompok 1. Ada apa? Ya, yang berbeda apa, Mas Tegar? Coba mic-nya dibuka, Mas Tegar. Satu, otot polos, ciri-cirinya dipengaruhi oleh saraf otot, terletak pada organ. Jantung, otot jantung berbentuk silinder, memiliki penerbangan. 3, otot lurik, 1 melekat pada 2 mempunyai pigmen biologin. Ciri-ciri otot polos 1 Davina dan Mbak Rati tetap jaga jarak ya. terletak pada organ dalam, 2 dipengaruhi oleh saraf otonom. Tadi kan yang sudah menanggapi kelompok yang pertama, sekarang menanggapi yang kelompok yang ketiga. Dipengaruhi oleh otot. Itu yang ciri-ciri apa itu? Ciri-ciri otot apa? Polos ya. Sekarang untuk kelompok yang ketiga mempresentasikan hasil presentasinya, yaitu LKPD yang ketiga. Gambar cerita tentang apa itu? Menafikan Oh, menangkap ikan. Untuk kelompok yang lain coba kelompok 1. Menggambar apa kelompok 1? 2 orang. Ceritanya tentang apa ceritanya? Ceritanya tentang 2 si kembar, Pak. Jangan coba ceritanya. Pada zaman dahulu ada orang. Ya, lanjut yang kelompok 2 coba ceritanya tentang apa? Sudah? Dikasih lihat coba. Dikasih tunjuk. Diceritakan itu gambar apa, Mbak? ini satu keluarga masih berkemah, Pak. Oh, satu keluarga masih berkemah. Nggih. Sangat senangnya. Oh, berkemah dengan senang hati gitu ya. Iya. Anak-anak semuanya ya. Tadi kita sudah belajar beberapa. Yang pertama tadi LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD yang ketiga. Coba semuanya yang bisa menjawab siapa pertanyaan ini. Bagaimana cara tadi mencari ide pokok tadi? Cara mencari ide pokok bagaimana? Membaca. Mic-nya dibuka nggih. Membaca dulu, kemudian apa lagi? Meneliti yang diteliti apa? Membaca dengan teliti. Oh, membaca dengan teliti. Setelah dibaca apa lagi ya? Menentukan apa sebelum menentukan ide pokok? Menentukan apa dulu? Ide pokok itu ada berada di
Gimana? Di awal atau di tengah Tentu ya. paragraf? Oh ya. Kok belum tentu ada di awal atau di akhir kalimat? Ya. Jadi ada juga yang namanya tapi dibaca dulu sampai akhir baru menentukan namanya kalimat utama. Setelah kalimat utama, nah di dalam kalimat utama tersebut nanti kalian bisa mencari ide pokok. Berikutnya, setelah itu di LKPD 2 tadi kamu sudah menganalisis 3 otot. Otot apa saja? Otot polos, otot lurik, jantung. Nah, berikutnya adalah kita juga sudah belajar tadi tentang gambar bercerita. Tadi kemarin kamu sudah tahu unsur-unsur gambar cerita, masih ingat enggak? Unsur-unsur gambar cerita apa saja? Unsur-unsur gambar cerita apa saja? Masih ingat? Apa Mas Tegar? Coba mikrofonnya dinyalakan. Gambar. Gambar dan apa Mbak Davina? Cerita. Gambar dan cerita ya. Nah, terus kamu tadi sudah membuat gambar cerita, sudah ada gambarnya belum? Sudah. Mikrofonnya dinyalakan ya? Sudah. Sudah. Ada ceritanya belum? Sudah. Berarti itu termasuk gambar cerita bukan? Termasuk. Iya, bagus ya karena tadi sudah kalian buat itu termasuk gambar cerita. Baiklah. Pada pembelajaran kali ini siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ciri-ciri manusia. Ciri otot manusia. Kemudian kalian membandingkan ciri-ciri tersebut ya. Unsur Ototnya tadi ada berapa? otot polos, Tiga apa saja? otot Sudah kerja. Pertanyaannya dia tadi ya. Kita di awal tadi sudah terjawab semua. Nah sekarang silakan kalian mengerjakan tes formatif yang Pak Isa sudah kirim di grup. Silakan Pak Isa beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan bisa dikerjakan, nggih. Karena waktunya sudah selesai, nggih. Nah, sekarang kalian sudah belajar banyak tadi, nggih, tentang ide pokok, kemudian tadi tentang jenis-jenis otot, ya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang membuat gambar cerita, ya. Berarti kalian sudah menjawab tadi, berarti pertanyaan yang tadi sudah terjawab, ya. Yang pertama tadi pada berapa jenis otot yang ada pada manusia. Kemudian ada berapa otot tadi? 3. 3 apa saja tadi? Otot polos, otot lurik, otot jantung. Ya, kemudian ciri-cirinya ada beberapa, nggih. Kita membandingkan ciri-cirinya. Kemudian sudah mencari ide pokok tadi. Cara mencari ide pokok tadi apa? Yang pertama membaca terlebih dahulu. Kemudian ya, bersama kita tadi berkelompok nih. Nah, sebelum mencari ide pokoknya kalian cari kalimat. Nah, berikutnya ayatnya adalah kalian sudah mencari tadi tentang membuat gambar cerita. Oke, baiklah untuk kita sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan siapa yang mau memimpin berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di kemudian hari. Kita belajar lagi. Selamat siang. Sampai jumpa.